welcome to my channel Rasti Aulia. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk share, like, and subscribe video saya guys. Baik, video kali ini saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Penghuni Sekolah. Jadi kejadian ini dialami oleh Kirana yang masih SMP pada waktu itu. Dan keluarganya ini sensitif dengan hal-hal yang berbau makhluk halus. Kirana ini pun juga sensitif dengan hal-hal yang berbau makhluk halus pas dia sudah puber guys. Kebetulan sekolahnya ini satu atap dengan SD, SMP, dan TK. Dan Kirana ini sekolah di bagian Jakarta Selatan. Sekolahnya ini di sampingnya ada kuburan yang tanahnya itu lebih tinggi daripada sekolahnya. Di antara kuburan dan sekolah, di tengahnya itu ada sungai. Jadi sekolahnya ini di lantai 2 sejajar dengan kuburannya guys. Jadi kalau kita ada di lantai 2, kita bisa melihat kuburannya dengan jelas. Terus di lantai 2 itu ada kayak lab, perpus, dan kelas-kelas seperti biasa. Cerita horornya ini bermula saat Kirana naik kelas 7 SMP. Jadi di sekolahnya ini hanya memiliki satu tangga. Jadi di sekolahnya cuma memiliki satu akses untuk naik di lantai 2. Jadi pada suatu ketika ada informasi untuk anak SMP-nya untuk turun kumpul di lantai 1. Jadi Kirana dan teman-temannya turunlah ke lantai 1. Posisinya Kirana ini turun bertiga. Di sampingnya itu ada Ila dan Fanya. Nah, pas mereka jalan, Kirana ini lihatlah di belakangnya Ila kalau ada jari di belakangnya. Padahal tidak ada yang menyentuh Ila. Kirana yang melihat itu refleks langsung mendorong si Ila ini. Ila yang merasa didorong langsung menghadap ke belakang. Ia bilang, "Siapa yang dorong saya?" Tapi tidak ada yang menyahut di antara mereka berdua. Jadi karena Ila yang merasa lagi dibercandain, mereka lanjutkanlah perjalanannya untuk ke lantai 1. Nah, pada suatu ketika pas Kirana mau pulang guys bersama teman-temannya. Nah, waktu mereka jalan turun ke tangga, Kirana ini ngobrol bersama teman-temannya sambil menghadap ke belakang. Pas Kirana mau menghadap ke depan, ia melihat ada sosok cewek yang rambutnya itu berantakan dan memakai baju yang berwarna ungu pink dan ada corak-coraknya guys. Cewek itu langsung lompat dari anak tangga ke anak tangga di depan si Kirana ini sambil nyengir. Dan tiba-tiba langsung menghilang pas udah di depannya Kirana. Kirana yang melihat itu otomatis kaget. Tapi ia merasa kalau teman-temannya ini tidak melihatnya karena tidak ada teman-temannya yang membicarakan si cewek itu guys. Ada kejadian yang sering terjadi di sekolahnya itu, yaitu hantu yang sering menirukan warga sekolah guys. Jadi di sekolahnya itu ada 2 pejalan koperasi. Yang satu itu Mbak Mita dan yang satunya lagi itu Mas Wis. Nah, kalau malam itu Mas Wis yang bertugas dan kalau siang Mbak Mita yang bertugas. Pada suatu ketika si Mita ini melihat, kata Kirana, Mbak Mita ini sering keluyuran dan bisa menjadi 2. Jadi Kirana ini baru sadar pas ia pulang sore guys, karena Kirana ini ada ujian susulan. Nah, pas Kirana pulang, ia jalanlah di depan SMP. Tapi ia melihat dari kejauhan ada Mbak Mita yang berjalan ke arahnya. Nah, pas mereka pas-pasan, si Kirana itu langsung sapalah Mbak Mita itu. Tapi respon Mbak Mita itu cuman diam dan jutek. Kirana yang melihat itu dia berpikir kalau Mbak Mita itu memang sifatnya seperti itu. Nah, pas ia jalan lagi ke depan, ia bertemu dengan Mbak Mita di depan TK. Kirana ini langsung negurlah ke Mbak Mita. Dia bilang, "Mbak, bukannya kamu tadi ada di belakang?" Mbak Mita langsung bilang, "Tidak, saya baru ambil cateringan di depan." Nah, Kirana yang mendengar itu hanya diam dan merasa kalau dia hanya kecapean. Dia pun langsung pamit dan pulang.
Keesokannya Kirana bilanglah ke teman-temannya. Nah, pas Kirana dan Fanya ini pergi ke kantin, terulang lagi lah kejadian itu padahal baru saja udah dicerita tadi. Nah, ia melihat Mbak Mita ini jalan dari kuburan. Terus, pas ia sudah ada di kantin, ia melihat lagi Mbak Kirana yang baru saja keluar dari kantin. Kirana dan Fanya ini yang melihat itu hanya terdiam dan saling tatap-tatapan. Setelah kejadian itu, Kirana sadar kalau ada makhluk halus yang sering menyerupai warga sekolah. Belakangan ini, Pak Sapam ini sering cerita kalau ia sering bertemu dengan sosok hantu guys. Jadi, pas Pak Sapam ini ronda malam, ia bertemu dengan Pak Kepala Sekolahnya TK. Pas mereka bertemu, Pak Sapam ini negurlah ke Pak Kepala Sekolah itu. Tapi respon Kepala Sekolahnya itu tidak ada guys. Setelah kejadian itu, keesokannya Pak Sapam ini baru tahu kalau Kepala Sekolah TK itu sudah pulang sejak sorenya guys. Pernah juga ada kejadian saat si Aldo ini ngembaliin alat-alat biologi. Jadi si Aldo ini termasuk orang-orang pintar, jadi dia ini disukai oleh guru-guru. Nah, pas sore mata pelajarannya itu adalah biologi. Itu adalah jam terakhir, jadi si Aldo ini disuruh oleh gurunya untuk mengembalikan alat-alat biologi itu. Pas si Aldo ini sudah sampai di tempat lab itu, ia melihatlah Pak Andis. Nah, Pak Andis itu adalah guru biologinya. Pas si Aldo ini nanya ke Pak Andis itu, ia nanya, "Pak, ini kacanya simpan di mana?" Pak Andis itu hanya nunjuk ke arah meja. Andis yang melihat itu nurutlah dan langsung menaruh kaca itu di meja. Kebetulan alatnya itu adalah kaca guys. Setelah disimpan dan ia nengok ke Pak Andis, dia melihat sosok Pak Andis itu mukanya terbakar. Pas itu juga Pak Andis itu langsung nengok ke Aldo. Aldo yang melihat itu kaget dan cepat-cepat berlari. Pas ia lari, ia baru teringat kalau Pak Andis ini sudah pulang dari tadi. Makanya Pak Andis ini nitip barang itu ke saya. Jadi di sekolahnya itu di lantai 2 sering aja ada bahan percobaan seperti tikus dan kodok yang jadi bahan percobaan dan pastinya itu sudah menjadi bangkai. Karena hal itu juga membuat para makhluk halus ini tertarik ke tempat itu. Karena juga di samping sekolahnya itu ada kuburan, jadi banyak makhluk halusnya guys. Baik, itu saja yang dapat saya ceritakan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.